Memasuki akhir pekan dan ini adalah minggu ketiga teman-teman. Saya ingatkan kembali kita masih punya banyak PR terutama terkait dengan data ekonomi atau basically fundamental. Oke, hari ini kita akan coba mengupas dan juga lihat dari apa yang sudah terjadi sepanjang minggu ini. Termasuk juga kalau tidak salah dalam minggu ini ada dua bank sentral, tapi yang menjadi faktor yang juga dituju adalah SNB. Termasuk kemarin sudah melakukan pemangkasan kedua kalinya. Dan ini berarti bukan hanya Fed ternyata yang menjadi tertekan, tapi juga ada BOJ atau Bank of Japan di situ yang notabene memang seharusnya memiliki kebijakan yang serupa dengan SNB. Tapi masalahnya di sinilah letaknya ada diversifikasi ataupun perbedaan terkait dengan kebijakan. Dan bagaimana respon ataupun reaksinya? Berikut ulasannya. Oke, so dari semua data ekonomi yang sudah kita rangkum bersama dari sejak awal pekan ini, kurang lebih hanya menyisakan housing sector, berarti kita akan lihat existing home sales dari Amerika nanti malam. Kemudian ada data retail sales dari Inggris baru saja dirilis di siang hari. Dan kita punya PR terkait dengan PMI manufacturer ataupun PMI service dari 3 kawasan, yaitu Inggris, Eropa, dan juga termasuk Amerika nanti malam. Tapi yang juga tidak boleh kita lupakan adalah gejolak politik yang ada di zona Eropa. Ini kaitannya dengan pemilu cepat di Prancis yang ternyata ya ada hal yang cukup menarik di sini, yaitu terkait dengan partai pengusung Emmanuel Macron atau dalam hal ini adalah presiden incumbent yang kelihatannya agak tersyok-syok, tapi kurang lebih hasilnya juga terlihat di situ mereka menempati posisi ketiga. Nah, satu sisi saya ingin mengulas lebih dulu terkait dengan apa yang dilakukan oleh SNB dan juga Bank of England kemarin. SNB lagi-lagi mengejutkan pasar dengan melakukan pemangkasan sekitar 25 basis poin dan itu membuat suku bunga mereka menjadikan 1,25%. Padahal di bulan Maret, kurang lebih tanggal 21 Maret, mereka sempat melakukan pemangkasan serupa, tidak diduga-duga, 25 basis poin menjadikan dari 1,75 menjadi 1,5%. Nah, tadi malam atau kemarin lebih tepatnya, mereka juga melakukan kembali pemangkasan tersebut dan itu sebetulnya sesuai dengan yang diharapkan atau yang diperkirakan market. Waktu kemarin saya sempat sebutkan ada peluang sekitar 67% atau 65% untuk melakukan pemangkasan kembali. Dan itulah yang terjadi. Dan akhirnya Swiss-nya bagaimana? Mata uang Swiss-nya sempat mengalami pelemahan dan saat admisi kelihatannya juga agak relatif stabil. Hanya saja kalau kita kaitkan dengan pemilu yang ada di Prancis, berarti ketidakpastian ataupun katakanlah gejolak yang ada di Prancis tersebut menyebar ke zona Eropa dan akhirnya mereka masih tetap memilah ataupun memilih lebih tepatnya kondisinya adalah mata uang Swiss sebagai yang cukup menarik sebagai safe haven. Nah, satu sisi teman-teman, Bank of England lagi-lagi mempertahankan tingkat suku bunga acuannya 5,25% dan itulah 7 kali beruntun. Nah, tapi topik utamanya bukan ke situ. Kemarin kita juga sudah sampaikan fokusnya adalah ke pernyataan BOE ataupun voting MPC. Sayangnya, kita tidak melihat ada pernyataan apapun karena memang ternyata Inggris juga sedang mempersiapkan pemilu cepat yang diusung oleh Rishi Sunak, sang Perdana Menteri. Tapi kita belum lihat apakah ada gejolak atau tidak. Nah, tapi yang jelas, MPC kemarin votingnya tetap bertahan di 7-2. 7 orang memilih untuk tetap mempertahankan, sementara 2 orang lainnya tetap bersikukuh harusnya sudah mulai melakukan pemangkasan. Nah, tapi ada salah satu yang juga cukup menggembirakan adalah mereka cukup membuka pintu dari pernyataan yang ada dari Bank of England. Mereka cukup membuka pintu untuk potensi di bulan Agustus. Jadi, semua ini sebetulnya balik lagi tentang data ekonomi. Nah, teringat dengan data ekonomi, yaitu inflasi 1 hari sebelum keputusan BOE, ternyata hasilnya adalah 2,0%. Tapi ya, butuh data lanjutan ataupun tambahan yang at least bisa memperkuat bahwa itu adalah konsisten ataupun stabil mencapai target yang diinginkan oleh Bank Sentral. So, kita tunggu saja di bulan Agustus dan itu berarti Juni, Juli, Agustus. Berarti masih ada 1,5 bulan untuk melihat data ekonomi dari Inggris yang juga mungkin gambarannya adalah sedikit untuk pelemahan kaitannya dengan laju pertumbuhan ataupun bahkan berkurangnya inflasi. Nah, oleh karena itu, persis dengan bagan yang sempat kami sampaikan kemarin, bahwasanya dengan BOC, lalu kemudian ECB, dan akhirnya SNB pun kedua kalinya melakukan pemangkasan, lalu kemudian ada sikap dovish dari BOE, maka itu kemungkinan akan memunculkan tekanan ataupun dilematis untuk Federal Reserve. Walaupun ya mereka masih so far cukup yakin untuk menahan lebih lama, kaitannya dengan inflasi di merekanya masih 3,3%. Nah, tapi hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan kembali
Bahkan beberapa pejabat bank sentral dari Fed mengatakan mereka masih tetap membuka pintu untuk mengubah ataupun ya syaratnya adalah terkait dengan dot plot yang kemarin hanya menunjukkan 1 kali pemangkasan di 2024. Jadi intinya adalah kalau misalkan memang ditemukan bukti-bukti tambahan yaitu kaitannya dengan inflasi atau pasar tenaga kerja atau bahkan aktivitas ekonomi yang melambat, maka mereka bisa mengubah semua itu. Jadi belum final. Dot plotnya masih bisa berubah dan termasuk juga proyeksi mereka mungkin di pertemuan bulan Juli akan berubah drastis. Itu perlu catatan ya. 1 atau 2 minggu ke depan kita punya data non-farm payroll, lalu kemudian juga minggu depan adalah data PCE. Inflasi PCE itu yang harus kita tinjau ulang. Apakah kembali lanjutkan penurunan atau malah dia rebound kembali. Dan itu yang agak berbahaya. Nah, ini berarti juga kalau misalkan kita perhatikan dari survei World Gold Council yang dilakukan terhadap 70 bank sentral dan menghasilkan angka 29% dari bank sentral tersebut menyatakan bahwa mereka siap untuk menambah cadangan emasnya, teman-teman. Dan ini harusnya menjadi kabar positif. Ya, kabar positif untuk emas tentunya. Sehingga itulah sebabnya kenapa dalam semester kedua atau bahkan ke tahun depan, emas masih diperkirakan bisa melanjutkan kenaikan. Terlebih kalau memang bank sentral sudah mulai dalam siklus pemangkasan suku bunga. Ingat, Federal Reserve walaupun cuma 1 kali, tapi at least mungkin itu akan menjadi pembuka jalannya karena di tahun depannya proyeksi mereka adalah 4 kali pemangkasan. Jadi siklus yang berkelanjutan untuk pemangkasan suku bunga itu harusnya menjadi cerminan bahwa bank sentral sangat wajar menambah koleksi ataupun menambah devisa ataupun cadangan emasnya. Ya, ini berarti memperkuat apa yang pernah kita bahas dalam 1 atau 2 minggu terakhir. Cuma catatannya adalah, balik lagi, semua ini terkait dengan data ekonomi. So, sensitif terhadap data ekonomi. Mana yang akan diunggulkan? Saya lebih prefer dengan data ekonomi terlebih dulu, barulah nanti kita bicara tentang geopolitik. Jadi, kira-kira kalau seperti itu, apa yang menggerakkan market? Sentimen terbagi 3 di sini. Yang pertama adalah terkait dengan pemilu Prancis yang menyebar kepada ketegangan ataupun ketidakpastian politik di zona Eropa. Kemudian juga ada masalah pelemahan mata uang yen. Kita tahu bersama, yen hampir menyentuh zona 160 kembali, teman-teman. Ini adalah pelemahan terhadap US dollar. Dan 2 bulan lalu kita sempat mendapatkan intervensi mata uang dari Jepang. Itu berkaitan dengan mata uang yang sudah melorot ke level 160 terhadap US dollar. Artinya, kalau misalkan lihat dengan angka yang saat ini terjadi, bukan mustahil kita akan lihat kembali terkait dengan potensi intervensi dari pemerintah setempat. Ya, itu berarti Kementerian Keuangan ataupun Bank of Japan. Satu sisi, dari sisi geopolitiknya, walaupun saya agak ragu apakah geopolitik ini akan pecah perang kembali ataupun menjadi kepanikan ataupun kekhawatiran atau tidak. Tapi ya setidaknya kita harus aware terlebih dulu, berjaga-jaga in case akhir pekan. Biasanya disitulah selalu terjadi konflik yang tidak diduga-duga. Jadi tolong perhatikan perkembangan lebih lanjut dari Israel dan juga Hamas. Israel mengancam akan menyerang Lebanon, tapi ya seperti biasa Hamas menjadi penengah di situ dan mereka juga mengancam kembali kepada Israel. Bahwasanya kalau memang terjadi serangan terhadap Lebanon, maka Hamas tidak akan tinggal diam dan memastikan akan menyerang kembali kepada Israel. Nah, sementara di semenanjung Korea juga ada konflik yang ya saudara kembar. Kedua Korea akan mungkin menjadi sorotan utama. Ini kaitannya dengan tentara atau pasukan dari Korea Utara yang menyeberang ke perbatasan dari Korea Selatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas ada peringatan di sana dengan senjata dan semoga saja tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Tapi kalaupun ya, saya sih agak ragu itu akan pecah. Jadi konfliknya yang akan saya perhatikan adalah Israel dan Hamas. Tapi semoga saja itu tidak akan terjadi apapun. Jadi yang paling penting adalah 2 hal yang tadi, yaitu politik di Prancis dan juga terkait dengan pelemahan yen. Kenapa? Karena kedua ini bisa dibilang akan menjadi concern utama dan mengakibatkan tingkat permintaan safe haven, terutama untuk masalah gejolak politik dari Prancis. Ya, minggu depan tanggal 30 Juni itu akan dilakukan Pilpres Prancis. Dan dalam hal pemilu yang terjadi dalam minggu ini, putaran pertama ternyata dimenangkan oleh partai sayap kanan. Dan ini yang agak bertolak belakang atau yang bisa dibilang tidak sesuai dengan harapan dari Emmanuel Macron. Padahal tadinya dia melakukan pemilu cepat itu dengan harapan dirinya bisa terpilih kembali atau partai pengusungnya setidaknya semakin ramai pendukungnya. Tapi yang terjadi adalah pendukung dari Emmanuel Macron sendiri menyeberang ke partai sayap kiri. Nah,
ini dia yang jadi konflik yang sangat menarik. Ketidakpastian dari sisi politik itu akan mengakibatkan menyebar ke zona Eropa, karena kita tahu Prancis adalah salah satu penyangga ekonomi zona Eropa bersama Jerman. Tadinya mereka bertiga dengan Inggris, tapi Inggris sudah keluar dari zona Eropa, atau dalam hal ini adalah Brexit. Jadi kita hanya mengandalkan dari Jerman dan juga Prancis, walaupun di sana ada Italia, Spanyol, dan juga Portugal. Ya, ini berarti akan menjadi menarik karena semakin dekat dengan Pilpres, kita tidak tahu, sementara kondisi untuk saat ini adalah di parlemen Prancis dikuasai oleh partai sayap kanan. Jadi akan sangat menarik melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, satu sisi pelemahan yen itu akan memicu terkait dengan intervensi mata uang. Dan ini kalau kita telah lebih lanjut, juga ternyata sudah muncul pernyataan dari Menteri Keuangan Suzuki. Dia sempat mengatakan bahwa akan melakukan semacam intervensi kalau memang ternyata terjadi pergerakan yang sporadis ataupun yang mencurigakan. Nah, dalam hal ini tentunya dia tidak akan semena-mena ataupun tidak akan asal-asalan. Karena mau tidak mau mereka harus berkonsultasi lebih dulu kepada Amerika dan juga negara-negara G7. Ingat bahwa mereka punya kesepakatan di antara negara-negara G7 tersebut tidak boleh melakukan intervensi terhadap nilai tukar mata uang. Tapi intervensi tersebut diperkenankan kalau ternyata terjadi pergerakan yang terlalu volatile dan juga cukup mencurigakan sehingga mengancam kondisi ekonomi negara tersebut. Jadi dalam hal ini, Jepang memiliki alasan kuat untuk meminta izin ataupun meminta restu dari negara-negara tujuh. Oke, kita lihat saja perkembangan lebih lanjut, tapi saya khawatir ini belum tentu akan terjadi malam nanti. Tapi kalaupun iya, saya rasa pemicunya harusnya adalah pergerakan yang lebih tidak stabil, artinya ada pergerakan yang terlalu cepat di mata uang yen, atau mungkin saja kita tunggu sampai dia bertemu dengan negara-negara G7, termasuk salah satunya adalah koordinasi dengan Korea. Jadi ini terkait dengan pelemahan mata uang di kedua negara tersebut. Ya, dan ini harusnya itu akan berdampak positif kepada mata uang lainnya. Dan artinya dolar akan tertekan, berarti pound sterling ataupun euro berpotensi rebound. Hanya saja untuk euro, karena ada kondisi ketidakpastian, maka kemungkinan dia akan tetap tertekan. Nah, sementara untuk komoditi emas harusnya menjadi positif, karena berarti US dollar melemah, berarti dia akan terjadi kenaikan terhadap emas. Nah, apakah itu akan terjadi nanti malam? Ya, semua tergantung pada data ekonomi. Dan data ekonomi untuk hari ini, retail sales Inggris ternyata dirilis dengan sangat kuat, tapi ternyata pound sterling saya lihat angkanya tidak naik, malah cenderung turun. Kenapa ya? Posisinya saya curigai bukan karena data ini, melainkan memang mereka sudah memprediksi angka yang relatif lebih kuat. Tapi condong bagi saya adalah pasar kemungkinan tunggu di jam 3:30 sore, yaitu terkait dengan data PMI Service ataupun PMI Manufacturer. Ini untuk melihat kondisi aktivitas ekonomi dari Inggris. Juga kaitannya dengan nanti proyeksi untuk pemangkasan semua BOE ke depan. Nah, data ekonomi untuk nanti malam juga kaitannya dengan PMI Manufacturer ataupun Service dari Amerika. Jadi tolong perhatikan data tersebut termasuk existing home sales. Kenapa? Posisi ini kita masih tetap membutuhkan data-data yang lemah. Intinya semua data ekonomi akan sangat sensitif untuk pergerakan emas ataupun pasar saham, karena semua masih menantikan alasan atau ya kurang lebih bahan bakar atau dukungan yang pas untuk Fed ditekan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tahun ini. Ya, jadi kurang lebih beberapa data ekonomi tersebut akan menjadi pemicu ataupun pemancing untuk kedepannya. Live streaming nanti sore kita akan coba bahas di jam 3:30 sore untuk melihat peluang selanjutnya. Apakah ini akan menjadi anti klimaks bagi emas karena dia sudah rilis atau mencapai 2365. Ada resisten yang cukup tangguh berikutnya, tapi juga support tidak diharapkan tembus. Tapi kita lihat saja perkembangan lebih lanjut termasuk dari USD Japanese Yen ataupun indeks saham lainnya.